Perkenalkan, nama saya Gina Arifa Nasution dengan NIM 12335110668. Perkenalkan, saya Ribistia Widiani dengan NIM 12311510106. Perkenalkan, nama saya Helmina Lastria Pandiangan dengan NIM 12331511043. Perkenalkan, nama saya Helma Anissa dengan NIM 12325451004. Perkenalkan, nama saya Arisa Putri Ananda dengan NIM 12311151041. Perkenalkan, nama saya Rika Ginting dengan NIM 12321511005. Halo teman-teman, di sini kami akan membahas mengenai solusi menghadapi permasalahan terhadap penerapan aliran progresivisme di SMP Negeri 14 Medan. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum apa sih aliran progresivisme itu? Jadi, aliran progresivisme dalam konteks pendidikan adalah filosofi yang menekankan pada pentingnya pengalaman langsung, interaksi sosial, serta pertumbuhan yang berkelanjutan sebagai bagian integral dari proses belajar. Aliran ini menekankan bahwa pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu dan memungkinkan siswa untuk aktif dalam pembelajaran mereka. Progresivisme mendorong penggunaan metode pembelajaran yang melibatkan masalah aktual, eksplorasi, serta refleksi dengan tujuan untuk mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kemandirian siswa. Perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat berbagai permasalahan dalam penerapan aliran progresivisme ini. Permasalahan tersebut yang pertama yaitu penerapan aliran progresivisme dalam konteks pengalaman belajar siswa dihadapkan pada permasalahan kompleks. Ketidakbebasan dalam menggunakan internet sebagai sumber pengetahuan lebih luas menjadi salah satu kendala utama. Guru-guru yang membatasi akses ini mengakibatkan siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelajahi informasi di luar materi yang diajarkan secara langsung. Akibatnya, kurangnya eksplorasi informasi ini membatasi pengalaman siswa dalam mengembangkan keterampilan mencari informasi secara mandiri. Selain itu, keterbatasan ini juga berdampak pada kemampuan siswa dalam menyusun konsep baru yang relevan dengan pembelajaran. Di samping itu, hambatan dalam menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman pribadi serta keengganan dalam memberikan pendapat saat diskusi kelas juga menunjukkan adanya hambatan interaksi sosial yang dapat membatasi pengembangan pemikiran kritis dan kreativitas siswa dalam menciptakan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi pelajaran. Permasalahan yang kedua yaitu kendala penerapan aliran progresivisme dalam hal ide dan gagasan siswa menyoroti permasalahan dalam interaksi sosial di kelas. Salah satunya adalah ketidakmampuan beberapa siswa untuk menanggapi atau membantah pendapat teman sekelasnya. Hal ini mungkin dipicu oleh pengalaman negatif yang selalu mereka terima saat berusaha menyampaikan argumen yang berbeda, yang kemudian menghambat pertumbuhan ide dan gagasan mereka. Selain itu, ketidakberanian dalam menyampaikan pendapat di kelas juga menjadi hambatan serupa. Lalu yang ketiga, dalam konteks nilai personal dan sosial, penerapan aliran progresivisme dihadapkan pada kendala yang memengaruhi interaksi dan kepedulian antar siswa. Salah satunya adalah kurangnya rasa peduli terhadap sesama, terutama dalam membantu teman yang sedang kesulitan. Hal ini dapat disebabkan oleh pengalaman negatif saat siswa mencoba membantu teman atau bahkan merasa dimanfaatkan saat menunjukkan kebaikan hati. Dampaknya, kurangnya rasa peduli ini dapat menghambat terbentuknya lingkungan yang impulsif dan mendukung di dalam kelas. Selain itu, kendala lainnya adalah ketidakberanian beberapa siswa untuk mengasah kepercayaan diri mereka melalui kegiatan yang disediakan sekolah, seperti tampil berpidato. Nah, kemudian yang terakhir adalah penerapan aliran progresivisme dalam pengajaran efektif, kognitif, dan psikomotor dihadapkan pada beberapa hambatan. Praktek seni di kelas terbatas oleh waktu pelajaran yang singkat, menghalangi siswa dalam memperdalam kegiatan melukis, membuat kerajinan, dan menari. Minimnya pemanfaatan video pembelajaran sebagai media pendukung juga menjadi masalah. Banyak guru, khususnya yang lebih tua, masih mengandalkan buku sebagai sumber utama pembelajaran karena mungkin kurangnya pemahaman atau waktu dalam mengakses materi berbasis teknologi. Nah, ada beberapa
beberapa solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi dalam penerapan aliran progresivisme di SMP Negeri 14 Medan. Solusi tersebut yang pertama yaitu 1. Untuk mengatasi permasalahan penerapan aliran progresivisme dalam pengalaman belajar, beberapa solusi praktis bisa dijalankan. Pertama, melalui komunikasi langsung dengan guru, menjelaskan dengan sopan bahwa akses internet dapat menjadi sumber pengetahuan yang luas jika digunakan secara bijaksana. Kemudian, melalui berdiskusi dengan siswa yang enggan memberikan pengalaman pribadinya, dapat ditemukan solusi serta memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Terakhir, dengan mencari akar permasalahan kenapa siswa tidak aktif dalam memberikan pendapat di kelas, bisa memberikan solusi yang tepat sesuai dengan situasi yang dihadapi siswa. Dengan pendekatan komunikatif dan solutif ini, diharapkan pengalaman belajar siswa dapat ditingkatkan sesuai dengan semangat aliran progresivisme dalam pendidikan. Yang kedua, untuk mengatasi permasalahan penerapan aliran progresivisme terhadap ide dan gagasan, beberapa solusi praktis dapat diterapkan. Salah satunya adalah dengan memberikan penjelasan kepada siswa bahwa tidak semua orang akan memberikan respon yang sama terhadap pendapat yang disampaikan. Melalui penekanan pada keragaman respon, diharapkan siswa dapat lebih terbuka dan percaya diri dalam menyampaikan ide dan gagasan mereka. Meskipun respon yang tidak mereka terima mungkin bervariasi dari individu ke individu. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat lebih nyaman dalam berbagi dan menyampaikan ide-ide mereka tanpa terbebani oleh respon yang mungkin beragam dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, untuk mengatasi permasalahan penerapan aliran progresivisme terhadap nilai personal dan sosial, terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan. Pertama, mengajak siswa untuk berpikir secara logis, menjelaskan bahwa tidak semua orang memberikan respon atau perlakuan yang sama terhadap bantuan yang diberikan. Dengan memahami bahwa menolong orang lain tidak selalu mengakibatkan kerugian, tetapi jika dimanfaatkan perlu untuk dipertimbangkan kembali apakah membantu atau tidak. Kedua, memberikan tips dan trik kepada siswa yang kurang percaya diri, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan kepercayaan diri, seperti dengan berpidato di ruangan yang tertutup terlebih dahulu sebelum mulai tampil di depan umum. Dengan pendekatan ini, diharapkan siswa dapat membantu kepercayaan diri serta kemampuan untuk membedakan antara situasi di mana bantuan diperlukan dan situasi yang mungkin memanfaatkannya. Yang keempat, untuk mengatasi kendala penerapan aliran progresivisme dalam aspek pengajaran efektif, kognitif, dan psikomotor, beberapa solusi praktis telah diidentifikasi. Pertama, dengan menghadirkan kegiatan ekstrakurikuler seni. Siswa yang memiliki bakat di bidang seni dapat mengembangkan potensi mereka di luar jam pelajaran utama. Kedua, melalui diskusi dengan para guru akan terungkap alasan dibalik keengganan guru dalam menggunakan video pembelajaran sebagai media pendukung. Dengan memberikan pemahaman akan manfaatnya, diharapkan siswa tidak akan merasa bosan dalam proses belajar. Ketiga, sosialisasi akan pentingnya olahraga dapat membantu siswa memahami manfaatnya terhadap peningkatan konsentrasi belajar. Dengan melakukan pemanasan sebelumnya, tubuh akan merasa lebih rileks dan siswa akan lebih fokus serta tidak mengantuk saat proses belajar berlangsung. Dengan mengaplikasikan solusi-solusi ini, diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih holistik, mendukung dan efektif bagi perkembangan siswa, sesuai dengan prinsip aliran progresivisme dalam pendidikan. Demikianlah materi pembahasan mengenai solusi dalam menghadapi permasalahan penerapan aliran progresivisme di SMP Negeri 14 Medan. Solusi-solusi tersebut diharapkan dapat membantu mengembangkan aspek-aspek efektif, kognitif, dan psikomotor siswa secara holistik. Semoga video ini memberikan wawasan dan inspirasi bagi semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, inovatif, dan mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh dalam semangat progresif.